Oke, baik. Ya, selamat datang abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Eh, Bang Dimas Daus dari yang sekarang berlokasi di Pantai Barus dan Kak Kakanda Tri Ratna Wulandari ya dari tim observasi Observatorium Ya, Assalam. Ya, kalau ini kita boleh, lanjut boleh. aja ya Kak ya. Oke, kita lanjut saja. Kalau gitu sebagai pembukaan awal saya ucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa musalim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Kembali lagi kita pada live Instagram Q&A pada kali ini ya. Ini Q&A yang kelima dan Q&A yang kita gelar pada hari ini adalah program kolaborasi bersama observatorium dan planetarium yang ada di Indonesia. Yang salah satunya itu yang kita undang pada hari ini narasumber Kakak Tri Ratna Wulandari dari tim Observatorium Assalam. Dan juga ada narasumber dari Abangda Muhammad Dimas Firdaus dari tim Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kalau begitu mohon berikan salam terlebih dahulu Kak pada para viewers kita hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, sebagai informasi nih, bahwasanya program Q&A ini digelar dan dilaksanakan agar teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar astronomi bisa langsung bertanya melalui kolom chat live di bawah ini ya, di bawah ini. Nah, dan juga bisa kirim pesan melalui DM Instagram, Oif, Umsu, dan maupun Instagramnya Assalam. Kebalik ya. Oke, ini. Oke, nah selanjutnya sebagai pembukaan awal, sebagai perkenalan awal, Observatorium Assalam adalah sebuah observatorium sebagai markas dan laboratorium astronomi milik Klub Astronomi Santri Assalam atau singkatnya CASA yang berada di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, sedangkan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau singkatnya OIFUMSU adalah sebuah lembaga, lebih tepatnya observatorium yang di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang markasnya berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan juga kita memiliki tim peneliti yang sekarang berlokasi di Barus. Ya. Nah, namun sebelum itu kita mulai menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, mungkin bisa memberi sepatah dua kata dari kedua narasumber kita kali ini, terutama dari narasumber kita yang pertama, Kakak Tri Ratna Wulandari. Dipersilakan Kak untuk memberikan sepatah dua katanya pada para viewers kita hari ini. Oke, terima kasih Mas Dimas ya sih namanya sekarang ya. Oke, Mas Dimas dan Mas Dimas, Iya, ada iya, dua Dimas kali ini. Perkenalkan kembali, nama saya Ratna. Kebetulan saat ini saya bekerja di Observatorium Assalam, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Observatorium Assalam saat ini masih sudah mulai beroperasi kembali setelah kemarin sempat hiatus ya, tutup untuk kunjungan umum. Nah, sekarang sudah mulai buka kembali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran dengan Observatorium Assalam, silakan langsung datang saja ke Solo. Ya, gitu. ya. Oke, baik Kak, terima kasih. Selanjutnya kepada eh, narasumber kita yang selanjutnya ini dari tim Fungsu, Abangda Muhammad Dimas Firdaus, dipersilakan untuk memberikan sepatah dua katanya. Ya, sekali lagi mungkin saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua pendengar atau apa nih, penonton lah ya, penonton live Q&A ini, selamat bergabung kembali di kegiatan yang alhamdulillah sudah rutin dilaksanakan. Ini merupakan seri kelima dari apa namanya kegiatan atau konten live Q&A. Semoga konten-konten seperti ini bisa menambah wawasan khususnya tentang astronomi bagi teman-teman semua. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan teknologi yang ada
kita memanfaatkan platform yang ada. Semoga apa yang direncanakan dari awal, yaitu membumikan ilmu langit, bisa tersampaikan dengan baik untuk semuanya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke akun sosmed kita. Di sini ada satu pertanyaan, saya bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari Yuni Prawinarta Wati. Assalamualaikum, izin bertanya. Tahun 1996 menjelang meninggalnya Ibu Tin Soeharto, kabar dari almarhum saudara saya di langit di atas kita itu sekitar jam 2 atau jam 3 ada benda bersinar sangat terang seperti senter yang cukup besar. Apakah itu komet? Jika ada yang mengabadikannya, mohon fotonya. Terus bertahun-tahun saya penasaran dengan berita ini, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, itu bagaimana penjelasannya Abang dan Kakak sekalian? Mungkin dari Kakak dulu. Tahu informasi seperti itu? Oke, untuk yang pertama terkait tahun 96 ya, aslinya itu saya waktu itu belum lahir, jadi saya juga tidak menyaksikan saat itu. Dan barusan saya sempat coba cari-cari fenomena yang ada di situ, rasanya sih tidak ada ya. Mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Mas Dimas, tapi kalau misalnya di tahun 96 itu fenomena yang ada itu ada aktivitas matahari yang sangat menurun, yang jadi sangat dingin gitu. Terus ada juga gerhana bulan total ya, fenomena rutin lah ya kayak gitu. Itu sih kalau tahun 96, karena saya belum lahir jadi saya juga tidak tahu secara jelas. Saya searching juga belum sempat menemukan pada tanggal pasti tersebut ada sesuatu atau tidak yang lewat di langit Indonesia. Seperti itu. Oke. Kalau gitu dari Bang Bima sendiri ada tahu informasi seperti itu? Jujur saya dan bagaimana apa? Jujur saya baru tahu ini ya sekarang ya. Ada fenomena astronomi tahun 96 sesaat sebelum Bu Tin Soeharto meninggal. Walaupun saat itu saya sudah lahir, tapi saya tidak ingat ada apa-apa. Selain karena saya baru umur 1 tahun, juga tidak pernah mendengar ada fenomena astronomi yang luar biasa atau apa. Beda ketika tahun 83 ya, ada gerhana matahari total melewati Yogyakarta. Itu walaupun kita semua belum lahir, tapi desas-desusnya, beritanya itu bisa kita baca sampai sekarang. Namun apa yang disampaikan oleh penanya tadi, mungkin bisa di cross check kembali ya, seperti sekarang lah kita cross check kalau kita coba cari-cari. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Kakak Ratna, tidak ada fenomena astronomi yang luar biasa gitu yang menarik pada saat itu. Adapun kalau misalnya tadi diasumsikan komet itu tidak seterang itu gitu sampai seperti center ya. Ya mungkin kalau seperti center ya mungkin bulan purnama kan, kalau kita misalnya tahu dalam bahasa Arab ketika purnama terjadi kan ayyamul bid, disebut hari-hari putih karena langitnya terang. Kalau jika memungkinkan seperti center ya mungkin ke situ larinya. Tapi sejauh ini tidak kami temukan ada fenomena astronomi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, berarti belum bisa dipastikan sebuah benda langit yang terang pada waktu itu ya, Bang ya, atau sekalian? Iya, oke. Nah, kalau gitu kita masuki pertanyaan selanjutnya di sini dari Triwidodo Ichiyo ya. Nah, pertanyaannya, bisakah berbagi tips setting kamera, shutter exposure dan lain-lain untuk memotret Milky Way? Nah, kira-kira untuk memotret Milky Way itu ada tips settingannya nggak, Bang? Atau sekarang? Yang bisa agak terputus-putus, Dim. Bisa tolong diulang? Bang Dimas dulu. Ini, bisakah berbagi tips settingan kamera untuk memotret Milky Way? Ada settingannya enggak? Ya. Milky Way, ya. Untuk astrofotografi secara umum mungkin ya, khususnya tadi dibahas Milky Way. Jadi karena Milky Way ini sangat redup, maka tips yang pertama adalah cari tempat yang ideal. Jangan di tengah kota gitu, misal di Medan di alun-alun gitu, masang kamera nggak akan kelihatan juga.
mau langitnya cerah, kita pakai DSLR yang terbaru, katakan apa, Nikon atau mirrorless lah ya, pakai Sony Alpha 7 3R misalnya atau apapun itu tetap gak akan kelihatan. Maka tips yang pertama, cari lokasi yang ideal. Misal kalau dari Medan kita jalan ke arah barat gitu, misalnya ke daerah-daerah yang agak tinggi gitu. Itu bisa, atau kalau mungkin di Solo itu bisa ke selatan kan gitu, atau ke arah gunung gitu ya, yang jauh dari pemukiman. Lalu yang kedua, karena redup, sekali lagi objeknya redup, maka kita harus membuka shutter speed selama-lamanya kalau bisa. Nah, biasanya settingan kamera DSLR atau yang sejenis itu mentok di 30 detik kalau DSLR ya. Itu bawaan pabriknya. Tapi kalau kita misalnya pakai aplikasi-aplikasi lain mungkin bisa ditambahkan menjadi 60 detik ataupun yang lebih lama. Tapi kalau kita ngomongin standar, 30 detik itu cukup. Namun, kalau kita membuka 30 detik, lalu kamera yang kita gunakan sensornya itu APS-C, kalau Nikon 1,5 ya, kalau Canon 1,6, itu yang dihasilkan Milky Way-nya akan nge-trail, akan berbentuk garis. Karena sejatinya bumi berrotasi dan objek-objek langit akan terlihat bergerak. Ini mengakibatkan ada trail. Maka kita bisa menggunakan rumus 500 atau rumus 600, itu ada beberapa referensi. Jadi kita bandingkan dengan panjang fokus yang kita gunakan. Lensanya, kalau lensanya 18 mm, itu kurang lebih untuk APS-C 1,5, 1,6, itu di 20-an detik. Itu sweet spot-nya. Tapi kalau kita menggunakan lensa yang lebih, kamera yang lebih besar, misal yang 35 mm ya, yang full frame, itu bisa di 25 detik atau 30 detik. Itu mungkin atau shutter speed-nya. Mungkin dari Kakak Ratna ada tambahan? Oke, Ya, mungkin ada tambahan boleh. dari Kalau tadi mungkin tambahan. pakai DSLR ya, kebetulan karena saya nggak ada DSLR, jadi saya mungkin ngasih tambahannya dengan menggunakan smartphone. Cara pertama tentu benar, pilihlah tempat yang lokasinya minim cahaya lampu ya, atau cahaya gangguan polusi cahaya lainnya. Kemudian usahakan ya minim lampu, sekitar tuh bisanya kulit. Lebih bagus kalau bersih dari awan juga, itu yang terpenting. Kemudian karena tadi kan sudah dibilang ya sekitar 30 detik, nggak mungkin kita megang alatnya tuh sampai itu, yang pasti kita harus bawa tripod. Jadi gunakan tripod atau alat bantu lainnya untuk menyangga si kameranya, kamera DSLR maupun kamera smartphone. Jadi supaya tidak ada gerakan tambahan dan juga bisa diam dalam waktu yang lama. Kemudian kalau saya karena menggunakan smartphone, saya biasanya pakai kamera pro, kemudian diatur dicoba-coba sih. Jadi kayak pertama atur pengaturannya itu yang paling ekstrim dulu, kayak misalnya ISO-nya paling besar, kemudian juga shutter speed-nya paling besar juga, pokoknya paling besar semuanya. Nanti dilihat hasilnya. Kalau misalnya sudah terlihat kayak noise-nya terlalu banyak, berarti kita kurangin sampai ditemukan hasil yang sesuai. Jadi trial and error juga, dicoba terus sampai hasil terbaik. Salah satu yang membantu juga adalah kita bisa pakai alat bantu intervalometer, pokoknya, atau remote-nya kamera, atau kita bisa pakai alat countdown, itu apa sih ya disebutnya? Yang 3, 2, 1 baru motret gitu loh. Apa sih namanya? Itu bisa pakai itu. Nah, saya pernah waktu itu nyoba, kebetulan lagi kunjungan ke SMP Asalam yang ada di Tepus Gunung Kidul, itu ada di jajaran Pantai Indrayanti. Itu menggunakan HP Xiaomi Poco X3. Pengaturannya itu f/1,89 dengan 30 detik, ISO-nya 5000. Bukannya 5,43 mm. Nanti bisa
Mungkin kayaknya saya pernah share juga di Instagram hasilnya, atau bisa cek di Instagramnya Kasa hasilnya. Itu salah satu foto yang menurut saya hasilnya masih cukup baik. Milky Way-nya kelihatan, bintangnya, warna-warna bintangnya tuh terlihat ada yang kemerahan, ada yang lebih putih, ada yang lebih biru, itu cukup kelihatan, dan latar belakangnya tuh masih cukup hitam. Jadi kalau kita terlalu besar, itu kadang misalnya kita sampai ISO-nya sampai 6 ribuan. Kalau di HP saya ada yang sampai 6 ribuan, itu latar belakangnya akan menjadi warna ungu, lebih ke ungu-unguan gitu. Nah, di ISO 5000 ini kebetulan hasilnya latar belakangnya masih cukup hitam dan bintang-bintangnya pun cukup terlihat. Itu sih kalau dari pengalaman saya menggunakan smartphone gitu. Ya. Oke, baik. Jadi tadi ada dua tips ya, ada yang menggunakan DSLR dan ada juga menggunakan smartphone. Jadi itu jadi menambah wawasan kita juga bisa memotret langit, memotret Milky Way ya menggunakan smartphone, bukan hanya menggunakan DSLR, tapi bisa menggunakan handphone masing-masing. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan dari Alsamdian07 ya. Min, gimana nih penjelasan bumi bulat? Soalnya banyak sekali sekarang kaum FE yang menafsirkan ayat Al-Quran sebagai dari dalil bumi datar. Jadi ada juga beberapa kunjungan yang datang ke OIF UMSU, Kak Bang, yang menanyakan tentang bumi datar dan bumi bulat. Ada juga yang memiliki pemikiran yang seperti itu ya. Jadi dasarnya itu dia dari Al-Quran, dasarnya dari Al-Quran. Tapi yang kita pelajari dari awal, dari kita sekolah hingga sekarang, kita memahami itu kan bumi bulat ya, tidak datar ya kan, sesuai dengan observasi-observasi yang kita lakukan selama ini, dan juga informasi yang didapat melalui para astronom di luar negeri dan kita sendiri gitu. Nah ini gimana cara menjawabnya gitu? Tadi kan kalau misalkan saya ulangi lagi, ini penjelasan bumi bulat, soalnya banyak sekali sekarang kaum FF yang menafsirkan tentang Al-Quran. Itu bagaimana, Kak? Dari kakak dulu mungkin. Oke. Saya belum pernah mendalami juga sih tentang FE, dalilnya apa aja, atau mungkin kalau misalnya nanti di lain kesempatan mau ada diskusi lanjut tentang itu, kita bahas dalilnya apa, kita bedah atau kita kaji bersama-sama, itu mungkin bisa, karena saya 4 tahun kuliah di astronomi, jadi kayak tidak terlalu mempedulikan ya, atau tidak terlalu, oh ada teori bumi datar, tapi saya udah pusing belajar kalau bumi itu bulat, buat apa saya belajar yang datar gitu loh. Jadi ya udah tidak terlalu tahu bagaimana teori mereka seperti apa. Jadinya ya mungkin kalau ada kesempatan mau ada diskusi, silahkan bisa dibuka, kita sampaikan dalil apa atau ayat-ayat Al-Quran itu apa aja, dan kita bisa bahas bersama. Atau misalnya ada kesempatan juga kalian bisa cek dulu, pernah ada pembahasan dari Ustadz AR dan Ustadz Arwin terkait Flat Earth dan Globe Earth, itu ada di YouTube-nya OIF UMSU. Kalau masih merasa kurang juga pembahasan dari situ, ya, lanjut diskusi boleh. Nanti ajak Ustadz AR sekalian sama Ustadz Arwin sekalian. Biar lebih ngelotok tentang Flat Earth itu. Gitu. Itu dari saya. Oke, kalau gitu dari Bang Dimas, bagaimana tanggapan Abang terkait dengan FE yang menafsirkan tentang Al-Quran? Oke. Ya, sebenarnya ini mirip-mirip seperti yang disinggung di live Q&A sebelumnya ya. Jadi ada, kalau situ diceritakan, ada seorang pengunjung OIF UMSU, kalau tidak salah, yang ikut berkomentar di salah satu postingan media sosial OIF ketika membahas tentang gerhana. Jadi karena sebelumnya kan kemarin kita baru ada kejadian gerhana bulan total ya. Lalu beliau berkomentar bahwa ini sesuai dengan dalil, bahwa dalil surat Yasin, bahwa matahari dan bulan ini yang mengitari bumi, dan mereka ada pada porosnya gitu, ada pada orbitnya, fi falaki yasbahun. Nah, yang ingin saya garis bawahi bahwa Al-Quran itu bukan kitab sains. Al-Quran itu bukan kitab syariah. Al-Quran itu bukan kitab kisah-kisah. Melainkan dalam Al-Quran ada semua hal.
gitu kan. Kita lihat ada kisah para nabi dalam Al-Quran, kita lihat ada kisah orang-orang yang luar biasa seperti Luqman, Maryam, dan lain sebagainya, yang bukan nabi ya. Lalu juga kita baca dalam Al-Quran ada fenomena-fenomena alam yang disebutkan. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa Al-Quran itu kitab kisah, kitab sains, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita memahami isi Al-Quran. Jadi jangan hanya yang kita baca, yang kita pahami begitu saja. Kan kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, ada mantik, ada ma'ani gitu kan di dalamnya tuh, ada balaghah gitu, ada majas, ada hal-hal lain sebagainya yang wajib kita pelajari lebih dalam. Jadi berhati-hatilah bagi orang-orang yang dengan mudah tanda kutip menafsirkan ayat-ayat Al-Quran langsung karena dibacanya seperti itu, dilihatnya seperti itu, seolah-olah begitu adanya gitu. Nyatanya kita ditantang sebenarnya oleh Al-Quran, afala tadhakkarun misalnya, atau afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mencoba untuk mendalami ayat-ayat baik qauliyah dalam Al-Quran ataupun kauniyah yang kita bisa amati. Nah itu sih, jadi menurut saya harus lebih didalami baik dari ilmu tafsirnya ataupun dari ilmu astronominya gitu. Maka akan terjawab bahwa bumi itu tidak datar. Ya. Ya, baik. Nah, baik untuk Alsamdian 07 ya, tadi udah pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber kita. Jadi kita harus memperhatikan dulu tafsiran dari Al-Quran, jadi tidak asal-asal menafsirkan ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita lanjut saja dari untuk pertanyaan yang selanjutnya di sini dari Cevo _ ya. Apakah benda bermassa dengan kecepatan cahaya dapat membuat lubang hitam? Oke. Ini dari siapa dulu yang untuk menjawab pertanyaan ini? Saya ulang lagi. Apakah benda bermassa dengan kecepatan cahaya dapat membuat lubang hitam? Oke. Mungkin saya coba jawab dulu pendek ya. Benda itu pasti bermassa. Yang namanya meter ya, kita ngomongin meter ya, benda ya. Meter itu pasti bermassa. Bahkan dark matter pun ada massa, itu kan, walaupun kita nggak bisa deteksi. Kecuali kalau itu antimatter misalnya, atau dark energy gitu, yang bukan barionik, yaitu kita nggak tahu gitu. Tapi yang namanya matter ya pasti bermassa. Dan ngomongin kecepatan cahaya dan black hole, kita harus ketahui dulu definisi black hole itu apa, kan gitu. Black hole itu kan macam-macam ya, ada black hole dengan massa seperti matahari atau seperti bintang, sun-like black hole gitu kan, atau star-like black hole. Ada juga massive black hole, ada sampai supermassive black hole kan gitu. Dan macam-macam, ada macam-macamnya black hole. Dan kenapa bisa dibagi beberapa macam black hole? Ini dipengaruhi dari bagaimana black hole itu tercipta dan bagaimana black hole itu ada. Oke. Kayak star-like black hole ini kan merupakan fase evolusi terakhir dari bintang yang bermassa cukup besar gitu. Masanya di atas massa matahari, mungkin 10 sampai berapa ratus massa matahari, dia mengalami supernova, lalu sisanya menjadi black hole, inti bintangnya. Ada pula supermassive black hole, di mana supermassive black hole ini menjadi pusat galaksi. Salah satunya yang kemarin ditemukan, yang kemarin dipotret, yang kemarin dipotret dalam tanda kutip, dipotret, kalau bukan dipotret juga itu dia. Yang dipotret oleh VLBI itu supermassive black hole Sagittarius A Asteris ya. Itu kan supermassive black hole sebagai pusat galaksi. Nah, black hole ini satu pasti bermassa dan massanya pasti sangat besar. Ya, pasti sangat besar massanya, sehingga saking besarnya massa black hole dia bisa membelokkan cahaya kan gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan massa yang memiliki kecepatan cahaya, tapi karena massanya sangat besar, dan ini membuktikan teori relativitas umumnya Einstein bahwa semakin besar massanya, maka gravitasinya akan semakin besar, dan gravitasi yang besar ini bisa membelokkan semua partikel termasuk cahaya. Gitu. Mungkin ada
tambahan dari Kak Ratna? Ya, tambahan aja terkait Ih, dari Kak Arna evolusi silakan. bintang ya, kebetulan salah satu yang saya sukai waktu zaman kuliah dulu. Jadi sebagai tambahan, evolusi bintang itu ada menjelaskan bagaimana dari awal dia hidup sampai dia nantinya bagaimana. Nah, ada beberapa pembagian. Jadi ada yang pertama itu bintang yang awalnya punya masa rendah, dia tahap akhirnya akan berakhir menjadi bintang katai putih. Kemudian bintang yang bermasa sedang dan tinggi itu pembagian jumlahnya berapa-berapa, beda literatur kadang suka beda ya. Jadi kayak yang itu bisa menghasilkan bintang neutron atau black hole. Jadi bisa dianggap suatu massa yang punya medan gravitasi kuat ya si black hole itu. Nah, kemudian kita sampai sekarang pun sepertinya ilmuwan juga tidak tahu ya sebenarnya di dalam itu tuh ada apa sih, karena hukum fisika katanya tidak berlaku, ada apa, segala-segala yang kita ketahui itu di sana tidak berlaku dianggapnya, karena apa sih sebutnya singularitas ya kalau nggak salah. Nah itu yang di black hole tuh seperti itu. Nah saya dulu pernah waktu kuliah sempat disampaikan kita menganggap tuh alam semesta seperti selembar kain. Nah nanti ada suatu bola yang punya massa, diletakkan dia akan terjadi lengkungan. Nah, itulah yang terjadi adalah kelengkungan ruang waktu. Nah, untuk black hole tuh bisa jadi kasusnya pun seperti itu. Ada sebuah benda bermassa yang sangat besar, jadi dia lengkungannya tuh sampai sangat-sangat dalam, sampai kita nggak tahu dalamnya itu seberapa, besarnya seberapa, dan yang karena kita nggak bisa ngelihat, kita mendeteksi apa yang terlihat dan efek-efek dari benda-benda sekitarnya ya kalau kita mengamati black hole. Jadi bisa jadi itu sebenarnya itu memang sebuah benda bermassa yang punya sangat besar sehingga melengkungkan si apa namanya sih tempatnya itu, si ruang dan waktu itu terkait black hole sih. Mungkin Bang Dimas pernah mendapat penjelasan seperti itu juga nggak ya? Ya, yang itu apa? Itu kan ditemukannya dari dikembangkannya dari teori relativitasnya Einstein kan dulu ketika fisika klasik kan tahunya yang namanya gravitasi itu gaya tarik menarik antara dua benda gitu ya. Yang kita pelajari mungkin di SMP ya atau di SMA kelas 1 itu kan tahunya gravitasi itu gaya tarik dua benda yang F gravitasi sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2 kan gitu. Nah, itu kan gravitasi pada fisika klasik. Kalau akhirnya muncullah teori relativitas Einstein yang mengatakan bahwa gravitasi tidak seperti itu, melainkan gravitasi yang besar itu bisa melakukan ruang dan waktu, tadi yang disebutkan oleh Kak Ratna. Sehingga setiap benda itu sebenarnya dia melengkungkan ruang waktunya masing-masing. Tapi benda yang bermassa besar maka akan melakukan jauh lebih besar daripada benda yang lain, sehingga terkesan saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, begitu. Dan dari besarnya gravitasi itu ada jenis-jenis pengamatan astronomi yang lain seperti pelensaan gravitasi atau gravitational lensing. Itu bisa terjadi di black hole atau di bintang-bintang. Yang kedua juga kita bisa mengamati gravitational wave atau gelombang gravitasi. Sekarang udah ada bahasanya tetap observatorium tapi nggak punya teleskop gitu. LIGO itu kan dia ini yang besar, dia adanya untuk mendeteksi gelombang gravitasi dari interaksi dua bintang atau interaksi black hole dan lain sebagainya. Itu dari gravitasi ya. Tadi Bang Dimas tadi ada menyinggungkan berarti bermassa apa ya? Black hole itu tidak ada kaitannya dengan kecepatan ya, Bang? Atau gimana? Black hole ini gimana? Black hole ini kaitannya dengan massa yang sangat besar. Cuman massa dan ada batasannya, event horizon. Nah, jadi benda-benda itu akan bahasanya mungkin terserap gitu ya dalam tanda kutip ya, terserap oleh si black hole ini. Nah, batasnya apa? Batasnya kecepatan cahaya. Maka yang kita bisa lihat di event horizon ini itu cahaya-cahaya yang tertahan oleh black hole tersebut. Nah, itu yang kita deteksi, yang tadi kata Kak Ratna. Yang kita bisa lihat, yang kita bisa deteksi itu bukan black hole-nya,
Tapi pinggiran Efeknya. black hole-nya, Iya. efeknya. Kan ada bahasa katanya lubang. Lubang kok bisa dilihat gitu kan bahasanya. Kayak misalnya lubang jarum. Lubang jarum tuh kan kita nggak ngelihat lubangnya. Yang kita lihat kan jarum di Jarumnya. pinggirnya. Nah, Iya. begitu pula black hole. Iya. Yang kita amati, black hole nggak bisa kita amati, tapi kita bisa amati efek-efek pergerakan benda-benda di sekitarnya. Salah satunya cahaya. Seperti itu. Tadi black hole itu nggak hanya satu ya, Sangat ada banyak ya Bang sekali. ya? Atau Kak, bisa Sangat banyak jawab? sekali. Sangat banyak ya. Black hole yang terakhir diamati oleh NASA itu black hole apa namanya? Nggak ada bahasa black hole yang terakhir diamati sih ya. Jadi pengamatan itu akan terus dilakukan gitu. Ada beberapa misi survei langit misalnya, seperti ada SDSS, lalu ada yang menggunakan teleskop Gaia dan lain sebagainya. Nah, dia akan selalu menyisir semua bagian langit, lalu dilihat bagaimana objek-objek yang ada di sana. Itu nanti ada beberapa objek yang bisa disinyalir. Oh, ini mungkin ada black hole di sini, dilihat dari pergerakan bintangnya. Oh, mungkin di sini ada asteroid yang dekat dengan bumi, misalnya dari jaraknya, dari albedonya, dari lain sebagainya. Jadi akan terus berkembang. Mungkin kalau yang menarik kemarin ditemukan black hole terdekat. Nah, ada kayak gitu. Black hole baru terdekat dari bumi. Tapi itu bukan supermassive black hole, itu star-like black hole. Jadi ukurannya dekat, ya nggak yang besar seperti di pusat galaksi, tapi hanya black hole bekas tadi evolusi bintang. Itu ada tuh kemarin tuh black hole Gaia 1 kalau tidak salah namanya. Jadi ditemukan pertama kali menggunakan misi teleskop Gaia. Mungkin dari Kak Ratna ada tambahan lain? Sudah. Oke. Ini saya mau nanya lagi tambahan dikit ya. Oke, kalau misalkan terkait black hole ini Kak, nih Kakak yang jawab ya. Kalau terkait black hole ini, kita tuh ada terpengaruh nggak sama black hole tersebut gitu? Atau kita tertarik nggak gravitasinya ke black hole tersebut dari bumi? Untuk yang ada saat ini, maksudnya black hole yang ada, ya mereka sesuai edarnya masing-masing sih. Jadi ya tidak terpengaruh. Bahkan ketika ada yang bilang ketika matahari adalah sebuah black hole, ya bumi sebenarnya akan tetap beredar pada garis edarnya. Kecuali bumi masuk ke arah gerak, jadi dia akan tertarik, misalnya ke lengkungan itu, dia akan tertarik ke lengkungannya. Gitu. Mas Dimas, bener gak kayak gitu ya? Mungkin ini kalau di kita nggak terpengaruh oleh black hole, karena black hole terdekat di kita kan ribuan tahun cahaya jaraknya. Mungkin kalau misalnya pernah nonton film Interstellar, jadi ceritanya dia melakukan pindah ke beberapa planet, salah satunya ada planet yang cukup dekat dengan black hole, sehingga satu hari di sana itu sama dengan berapa ratus tahun gitu di bumi. Karena dia dekat dengan black hole, sehingga ada dilatasi waktu yang terjadi. Nah itu kan. Jadi efek gravitasi ini bukan hanya kepada kecepatan, tapi juga kepada waktu kan, dari ya. Ada kelengkungan ruang dan waktu. Jadi ada dilatasi waktu di planet tersebut, sehingga satu hari atau 1 jam di planet itu sama seperti berapa ratus tahun di berapa puluh tahun, beberapa ratus tahun di bumi gitu. Nah itu ternyata itu udah pernah dibuat konten oleh Fajrul FX, kalau misalnya tahu, ada YouTuber fisikawan yang membahas tentang itu. Jadi secara perhitungan, lihat dari gravitasi black hole-nya, masa black hole-nya berapa, jarak black hole tersebut dengan planetnya berapa parsec atau mungkin berapa SA, itu bisa dikatakan, oh ternyata benar, sekian jam di planet tersebut itu sama dengan berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun di planet bumi. Seperti itu. Tapi kalau di planet bumi sini nggak ada efek black hole. Paling yang kita bisa ini indra ya, mungkin dalam tanda kutip bisa kita indra itu efek-efek lainnya seperti gravitational wave atau gravitational lensing, itu bisa kita amati. Tapi terhadap hidup kita tuh nggak ada efeknya. Oke, sebelum itu ada tambahan lagi Kak? Terkait dengan black hole ini? Sudah cukup? Sudah
cukup ya. Kalau gitu, sebagai informasi buat teman-teman yang baru masuk ya, buat teman-teman yang baru masuk ke live Instagram Q&A yang kelima ini, yang memiliki pertanyaan silakan langsung tanyakan di bawah komentar di bawah ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Chief from MR underscore. Ini pertanyaannya sama yang seperti yang tadi, bumi itu bulat atau datar ya Kak? Ini ada penjelasan ilmiahnya terkait dengan bumi bulat dan bumi datar ini? Siapa dulu? Dari Oke, kakak dulu. kalau Dari ditanya kakak bumi dulu. itu bulat atau datar, saya akan jawabnya pasti bulat. Karena secara Oh, apalah perhitungan fisika, gerak antara dua objek, gerak-gerak gravitasi itu pun semua sampai saat ini dijelaskannya pun dengan bentuk bumi itu bulat. Saya nggak tahu ya bagaimana penjelasan bumi datar di luar sana seperti apa. Jadi yang masih masuk di logika saya ya masih dalam bentuk bulat seperti itu. Oke, dari Bang Dimas, Ya, ada tambahan? sampai detik ini saya bicara, saya masih sangat meyakini bumi itu bulat. Satu, ketika dulu saya belajar memperhitungkan arah kiblat misalnya ya, atau seperti yang Oif sering laksanakan, kita ukur arah kiblat dan lain sebagainya. Itu kan menggunakan konsep trigonometri bola, bukan trigonometri datar. Iya. Itu sederhananya itulah. Atau ketika kita membahas terkait apa namanya sistem koordinat langit juga kan itu menggunakan bola dalam konsep bola gitu. Kita bisa tahu deklinasi bintangnya berapa, RA bintangnya berapa itu dalam world view-nya bola gitu. Nah sekarang kalau datar ya gimana? Kita nggak bisa bikin star trail kalau datar. Star trailnya cuma timur ke barat aja. Iya, Selatan nggak akan bisa, utara nggak akan bisa. Tapi katanya mereka punya penjelasan sendiri loh. Saya sih nggak tahu ya bagaimana penjelasannya gitu. karena saya juga tidak itu. Ya kalau mereka berkeyakinan titik utamanya di kutub utara, Star Trail utara masih masuk akal. Tapi Star Trail selatan katanya kan di selatan itu kutub selatan itu sesuatu dinding tinggi yang tidak bisa ditembus gitu. Kok ada Star Trail gitu di sana? Kan gimana gitu? Ya itulah. Iya. Oke, kalau gitu itu jawaban pas dan cocok untuk pertanyaan terkait dengan bumi datar dan bumi bulat ya. Selanjutnya di sini juga ada pertanyaan dari Detriani 14. Ya, pertanyaannya itu siapa perempuan pertama yang pernah pergi ke bulan? Mengapa dia begitu nekat? Ya, mengapa saya nggak tahu. Mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin dari Kak Ratna. Oh, Ya, dari Bang Dimas Ratna atau dulu dari, aja mungkin. dari Kak Trina Ratna? Ya, ini silakan dulu. Kalau gitu. saya belum tahu sejarah yang Uni Soviet itu beneran nggak ya, Bang Dimas ya? Saya nggak paham juga ya. Tapi yang paling Kalau Uni Soviet itu dia nggak sampai ke bulan sih. berarti Dia hanya ke perjalanan ke luar sana. angkasa, Oke. tapi nggak sampai ke bulan. Yang terdekat ini setahu saya sih NASA sedang menjalankan sebuah misi, disebutnya misi Artemis ya. Itu wanita, rencananya akan mengirimkan wanita juga di dalam misi tersebut. Ada 3 kali misi, pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga ini baru yang akan sampai ke bulan. Rencananya pada tahun nanti 2025. Itu untuk perempuan pertama. Kalau dibilang nekat atau enggak, saya rasa mereka sudah punya persiapan yang cukup matang ya. Karena astronot-astronot yang dikirimkan di sana itu pasti mereka dicarinya yang sudah punya pengalaman melakukan perjalanan antariksa. Tentunya pasti ada pelatihan-pelatihan atau persiapan-persiapan lainnya. Kemudian secara kostum dan roketnya pun sudah buktinya ada Artemis 1 dan Artemis 2. Berarti kan sudah ada persiapan. Kalau dibilang nekat berarti ya
Menurut saya itu bukan nekat. Mungkin nekatnya meninggalkan keluarga. Kalau itu ya balik lagi ke prioritas masing-masing ya. Oh, Ada yang iya. memang tujuannya mau mengembangkan ilmu pengetahuan, ada yang mau mengembangkan keluarga. Gitu. Silakan dilanjut ke Bang Dimas. Oke. Em, jadi kalau Oke, Bang misalnya Dimas kita silakan Bang. lihat misi-misi luar angkasa pada tahun-tahun 50-an, 60-an masih perang dingin ya. Pada saat itu antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, dua negara adidaya. Perang yang dilakukan itu bukan perang gun-to-gun gitu ya, tembak-tembak dor-dor-dor gitu. Karena sudah dihentikan di Perang Dunia Kedua yang berakhir tahun 1947. Tapi yang dilakukan adalah negara mana yang lebih punya power, entah dalam bidang ekonomi ataupun dalam bidang sains dan teknologi. Maka pada saat itu mereka berlomba nih. Salah satu keuntungan adanya perang dingin adalah pesatnya Sainsnya maju. perkembangan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita lihat sejarah, memang negara pertama yang bisa meluncurkan roket berawak ke luar angkasa ya Uni Soviet dengan Yuri Gagarinnya ya, dengan Sputniknya sampai keluar angkasa. Tapi dia tidak mendarat di bulan, dia hanya sampai keluar atmosfer, lalu kembali lagi dan dengan selamat ya. Ada orang Indonesia di sana sebenarnya dengan selamat. Yuri Gagarin dengan selamat. Nah, Selamat kalau ya. kalau misalnya yang berhasil mendarat di bulan, ya sebagaimana kita ketahui tahun 1969 misi Apollo 11 yang bisa pertama landing, ya bahasanya landing. Jadi kan kalau misalnya kita tahu bahwa misi-misi wahana antariksa ini ada yang lander, dia Flyby. landing ke permukaan, ada yang orbiter, dia mengitari objek tersebut, ada yang flyby, dia cuman say hi aja gitu, kayak sekarang kan kita punya wahana antariksa yang sudah sangat jauh bahkan melebihi Pluto ya, yaitu flyby aja gitu, tidak orbiter, tidak lander. Nah, lander pertama di bulan memang Apollo 11, misinya NASA. Yang kita tahu ada Neil Armstrong sama Buzz Aldrin ya sebagai pengendalinya. Dan itu bukan satu-satunya misi antariksa yang lander ke bulan. Setelah-setelahnya ada Apollo 12, ada Apollo 14, sampai terakhir Apollo 17. Tapi dari sekian banyak lander ke bulan, tidak ada perempuan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya perempuan pertama yang landing di bulan, sampai saat ini belum ada. Mungkin penanya mau jadi lander pertama ke bulan nanti di misi Artemis mungkin. Gitu. Oke, kalau gitu ini Bang, ini kan tidak ada pertanyaan lagi nih. Jadi ini saya yang nanya sendiri. Kan sebelumnya itu kan, ya kunjungan-kunjungan kemarin kan juga dia nggak percaya terkait dengan teknologi astronom itu keluar angkasa. Itu pertanyaannya seperti ini. Apakah benar astronom itu mendarat di bulan? Kan dilihat itu dari benderanya itu kan seperti dia berkibar. Apakah di bulan itu ada udaranya gitu kan, sehingga dia dapat berkibar atau bagaimana gitu? Dari Karata ada yang Kalau terkait bendera, saya pernah dapat cerita kalau itu ternyata dia tuh pakai besi atau tiang supaya benderanya memang terbuka lebar. Kalau saya percaya atau tidak beneran ke sana ya terbukti ada dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi, kemudian hasil dari sana pun ada juga kan kayak gitu. Dari saya sih itu. Untuk Kak Bang Dimas. Ada bahasanya biasanya gini. Jika benar tahun 1969 ada manusia yang bisa landing di bulan, kenapa setelah itu nggak ada lagi? Nah, biasanya gitu tuh. Oh, iya, ada juga. Premisnya gitu tuh biasanya premisnya tuh. Kalau misalnya tahun 1969 loh. 69 itu berarti 50-an tahun yang lalu loh. Itu udah ada orang yang landing, tapi sampai sekarang nggak ada lagi yang landing. Pertama, sekali lagi, kenapa tahun segitu ada orang yang berani mengirimkan orang lain buat sampai ke sana? Karena mereka lagi berlomba nih. Siapa nih yang pertama bisa nyampe ke bulan nih? Jadi
kepentingannya bukan hanya kepentingan saintifik, tapi juga ada kepentingan pride di situ. Negara mana yang pertama landing ke bulan dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya sudah ada, maka pada saat itu ketika Uni Soviet kalah, dalam tanda kutip, kalah tidak bisa mendaratkan manusia pertama ke bulan, maka Uni Soviet yang menjadi pendaratan rover pertama ke bulan. Nah, Uni Soviet karena gagal nih bikin manusia landing ke bulan, ya udah mereka landingkan robot ke bulan. Nah, Uni Soviet yang menang gitu di situ. Jadi pada saat itu ketika sudah berkembang rover atau robot-robot yang lain yang bisa dikendalikan jarak jauh, ya untuk apa mengirimkan manusia lagi? Jadi tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia dialihfungsikan oleh robot, seperti pengumpulan batuan, kan gitu, kirimkan. Soalnya kalau teman-teman suka nonton film-film science fiction gitu, tadi sudah disebutkan Interstellar yang dia bisa pindah-pindah planet gitu, sampai pada akhir filmnya mereka tinggal di sebuah pesawat luar angkasa yang sangat besar, menjelajahi alam semesta. Ada juga film The Martian kan, ceritanya yang dia tinggal bukan tinggal ya bahasanya, dia punya misi di Mars, lalu ternyata teman-temannya sudah pulang duluan, dia terjebak karena ada gagal evakuasi, akhirnya dia harus tinggal beberapa hari di Mars. Itu science fiction, teman-teman. Jadi nyatanya kita belum punya pos di Mars, baru mau punya pos di bulan, Mungkin kedepannya 2040, 2050 tidak menutup kemungkinan kita punya pos-pos di planet lain. Tapi untuk saat ini ya belum ada gitu. Dan tadi sudah tidak, karena sekarang nih masanya kita butuh bikin koloni. Nah, kalau dulu kan kepentingannya adalah gengsi-gengsian nih antara Amerika sama Uni Soviet. Nah, kalau sekarang ya memang kita bisa nggak sih men-terraforming tempat lain gitu. Kalau sekarang ke sana bola pikirnya beda lagi. Ya mungkin Artemis bisa jadi misi yang menjanjikan. Oke, baik. Sebelum itu, selamat datang kepada para peserta yang hadir pada live streaming Instagram Oi Pumsu Q&A yang kelima. Silakan yang memiliki pertanyaan, silakan langsung tanyakan di bawah komentar di bawah ini atau langsung DM Instagramnya Oi Pumsu atau Cas Salam. Nah, tadi ada yang belum terjawab nih Bang, sama pertanyaan yang saya tanyakan gitu Kak. Terus pertanyaannya, apakah di bulan ada udara? Nah, itu dia. Dari kakak dulu, dari Kak Ratna Wulandari, silahkan. Udara ya. Wah, saya kayaknya kurang paham nih ya kalau tentang ini. Bulan. Kayaknya nggak ada atmosfer, harusnya tidak ada udara ya. Coba mungkin Bang Dimas. Bukan udara, angin. Bagaimana dengan angin? Apakah ada angin di hembusan dari alam semesta mungkin ya? Di bulan? Lebih gitu. dari efek dari luar angkasa. Ya, seperti itu mungkin. Bang Dimas mungkin yang lebih paham kalau tentang bulan nih. Oke. Udara. Angin ya. Udara, angin. Saya jadi ingat Avatar malah ya. Gini, udara yang kita hirup, angin yang kita rasakan, itu kan sebenarnya atmosfer. Pergerakannya, jawabannya adalah bulan yang sangat rendah, gravitasi tidak bisa menopang atmosfer, sehingga ya bisa dikatakan tidak ada atmosfer gitu. Jadi ya tidak ada atmosfer, tidak ada udara, angin gitu. Maka kalaupun ada angin misalnya atau ada hembusan apa, jadi lebih kepada partikel-partikel, karena bulan nggak punya atmosfer, perisai, akhirnya badai matahari. Kalau misalnya ada efek-efek yang lain, lebih logika sih Mas kalau. tapi kalau sekali lagi udara itu
atmosfer yang bergerak kan gitu. Angin itu Ya. atmosfer yang bergerak. Kalau nggak ada atmosfernya ya nggak ada angin. Angin tidak ada udara gitu lebih tepatnya. Oke. Ini yang putus-putus di tempat saya doang atau gimana Ini ya? Dari Medan. Oh ya. Putus-putus dari Medan. Oke, kalau gitu ini sudah tidak ada lagi pertanyaan dari para followers, dari masing-masing followers ya. Kalau gitu kita akhiri saja ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Triratna Wulandari terkait Mungkin astronomi. tentang Oh, tapi apa? ada satu lagi Kak, pertanyaan Kak. Tunggu Kak, ada satu lagi pertanyaan. Ini, jadi teman-teman ini kan banyak yang belum tahu tentang Observatorium As-Salam itu. Mungkin bisa dijelaskan sejarah dari Observatorium As-Salam, Kak? Kan ada juga disebutkan tadi saya cari di internet juga ada klub astronomi As-Salam juga tuh. Dan itu dinaungi sama pesantren atau bagaimana? Saya mulai penjelasannya ya. Jadi Observatorium As-Salam adalah observatorium yang ada di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Awalnya itu yang pertama terbentuk justru adalah klubnya. Dulu ada 2 orang ustadz, ada Ustadz A.R. Sugeng Riyadi dan almarhum Ustadz Budi Prasetyo. Mereka menginisiasi kalau kita kebetulan punya teleskop awal ya, donasi dari dari pemerintah atau dari mana gitu. Ada sebuah teleskop yang diberikan ke lab. Kalau kita melihat hilal menggunakan teleskop, bisa nggak ya? Mereka awalnya bermula dari situ. Oh iya ya, kalau ngelihat bulan aja bisa, coba kita lihat pakai teleskop yuk hilalnya gitu. Akhirnya ajak deh anak-anak santri-santri yang minat di bidang itu untuk ikut pengamatan astronomi. Kemudian akhirnya sampai suatu waktu di event astronomi Astro Day pada tahun 2005 dibentuklah Klub Astronomi Santri As-Salam atau yang biasa disebut dengan KASA. Nah, itu 2005, jadi kegiatannya nonton video astronomi, rukyat hilal ke pantai-pantai, karena dulu kita belum ada lokasi pengamatan. Sampai dirasa, oh kayaknya perlu nih ada sebuah tempat untuk mewadahi anak-anak supaya nggak terlalu sering keluar-keluar, karena kan pertama waktu, pasti mereka sekolahnya bisa mungkin tertinggal atau segala macam, kemudian biaya juga, kalau misalnya kita sekali bangun kan, biaya besar tapi bisa dipakai berjangka waktu. Kemudian akhirnya pada tahun 2010 mengajukan proposal nih ke yayasan untuk membangun sebuah observatorium di salah satu bangunan. Ini ada bangunan As-Salam Center di bagian timurnya, di lantai 6. Dibentuk anjungan, dibentuk sebuah dom, sampai akhirnya tahun 2015 bangunan observatoriumnya diresmikan oleh waktu itu dengan Menteri Agama ya yang saat itu diresmikan dan sampai berlangsung sampai sekarang pemenuhan alat segala macam dan akhirnya kegiatannya pun selalu berjalan seiring dengan waktu seperti itu. Lokasinya ada di Jalan Garuda Mas Pabelan Kartasuro Sukoharjo. Walaupun Sukoharjo tapi lebih dekat ke Solo, jadi kadang sering disebut Solo Coret. Gitu. Jadi kalau ada yang di Pulau Jawa yang mau berkunjung ke observatorium bisa ke Solo ke Observatorium As-Salam. Kalau yang di dekat-dekat Sumatera bisa ke OIF UMSU ya. Saya lihat kunjungannya juga termasuk sering ya di sana. Gitu. Atau mungkin dari UMSU kalau jalan-jalan ke Jawa harus mampir berarti ke As-Salam. Kayak kemarin Pak Arwin ya terakhir ke sini. Iya, benar. Sudah. Ini kalau terkait dengan klub astronomi As-Salam itu bagaimana? Jadi di sini ada klub astronomi santri atau KASA gitu. Ada beberapa santri yang dipilih melalui seleksi untuk ikut ke kegiatan klubnya. Jadi kegiatannya yang rutin pasti setiap bulan kita lakukan adalah rukyat hilal bersama santri ya. Kemudian setiap ada fenomena-fenomena astronomi mereka pasti dilibatkan. Terus Inoman, WSW dan kegiatan astronomi lainnya pun biasanya akan dilibatkan santri-santri yang dari KASA sebagai penggerak untuk mengajak seluruh santri di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam seperti itu.
Oke. Jadi ini sampai sekarang klubnya masih aktif atau Tentunya bagaimana? selama pandemi kemarin pun aktif, tapi yang tidak aktif tuh kunjungannya karena kita di dalam kegiatannya terbatas di dalam, orang-orang dari luar tidak boleh masuk. Kalau sekarang kunjungan sudah mulai bisa dilakukan kembali, atau mungkin yang terbaru ini tahun 2021 kami baru saja melaunching sebuah mobil astronomi atau kami sebut sebagai Kasamo. Nah, Kasamo ini salah satu proyek kami untuk memasyarakatkan astronomi ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak atau tidak ada waktu atau tidak ada akses untuk ke Observatorium Asalam. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya terkait dengan Observatorium Asalam dan juga Klub Astronominya. Mungkin ini waktu kita sudah habis ya, jam 14.30 ini sudah habis waktu kita untuk Q&A yang kelima. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari para viewers atau followers yang mau ingin menanyakan bisa langsung ditanyakan ke Q&A yang selanjutnya, itu Q&A yang ke-6. Kita belum tahu berkolaborasi dengan siapa. Mungkin ditunggu nanti kegiatannya, bisa langsung cek postingan Oifumsu dan juga postingan Instagramnya Casalam. Kalau begitu di kegiatan ini mungkin ada penutup dari Kak Tri Ratna Wulandari. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak tim OIF UMSU dan Pak Arwin yang sudah mengajak kami, tim Observatorium Asalam, khususnya saya, untuk ikut andil di live Q&A ini. Alhamdulillah kita jadi di sini sharing informasi ya, bukan hanya saya yang memberikan atau Bang Dimas saja yang memberikan, tapi kita saling sharing informasi sehingga bisa memasyarakatkan astronomi ke masyarakat lebih luas lagi. Seperti itu. Semoga kedepannya akan ada kolaborasi-kolaborasi lainnya lagi, tidak hanya di Q&A, bisa jadi di kegiatan-kegiatan lain. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Dari Bang Dimas, Bang, silakan memberikan penutup untuk kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Observatorium Asalam yang diwakil oleh Kak Ratna, yang bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa, mungkin ya, kita juga nggak tahu, untuk berkontribusi dalam pembuatan konten live Q&A Instagram OIF UMSU. Dan mungkin ini bisa menjadi langkah awal bagaimana kita membuat kolaborasi antar lembaga astronomi lah dalam tanda kutip di seluruh Indonesia. Walaupun mungkin kita ketahui saat ini sudah ada jejaring atau jaringan Observatorium Planetarium Indonesia atau JOPI. Namun kalau misalnya kita lihat kan kadang yang dibahas ini teknis, kadang yang dibahas ini sesuatu yang cukup krusial, cukup tinggi pembahasannya, cukup berat. Nah, dengan adanya kolaborasi seperti ini bisa membahas hal-hal yang lebih ringan begitu ya, yang lebih mudah ditangkap, yang lebih banyak ditanyakan oleh masyarakat, bisa ditampung di sini. Harapan ke depannya konten-konten seperti ini bisa lebih banyak, bukan hanya dari OIF, bukan hanya dari KASA, mungkin dari lembaga-lembaga keilmuan yang lain, ya, untuk menjawab banyaknya tersebar hoax, terutama tentang astronomi ini biasanya sering nih. Bentar lagi kita mau ada misal perihelion. Perihelion, wah ini bumi mendingin dan lain sebagainya. Aphelion, wah ini bumi panas dan lain sebagainya. Ada gerhana, wah ini karena ada ini, ada itu, ada bencana dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan bisa menjawab kekhawatiran atau hoax-hoax yang berkembang di masyarakat yang tidak mungkin dijawab oleh para dosen. Karena para dosen ini sudah disibukkan dengan kegiatan akademik, sudah disibukkan dengan kegiatan penelitian dan lain sebagainya. Nah, kita-kita inilah yang berkegiatan di klub astronomi dan lain sebagainya, yang punya tanggung jawab moral untuk meneruskan penemuan-penemuan terbaru, meneruskan informasi-informasi terkini kepada masyarakat yang lebih luas. Dan kita manfaatkan platform yang ada. Mungkin kedepannya bisa live TikTok, nggak tahu juga tuh. Oke, baik, terima kasih kepada Kak
Tri Ratna Wulandari dari tim Observatorium Asalam yang telah bergabung kita, dan juga peneliti OIFUMSU yang sekarang berlokasi di Barus ya. Jadi kita juga ada 2 titik ya, titik di Kota Medan sebagai pusatnya dan juga sebagai penelitian untuk mengamati observasi benda-benda langit itu berada di Barus. Nah kalau gitu untuk Q&A sekali lagi untuk Q&A yang selanjutnya, Q&A yang ke-6 mungkin nanti kita akan informasikan melalui sosmednya OIFUMSU. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bang. Ini saya tutup ya, izin tutup ya Bang ya Kak. Oke.